Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat siang pemirsa Sumatera Utara siang. Kembali menjumpai Anda edisi Rabu 4 Januari 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal berhasil menggagalkan pengiriman 21 bal berisi ganja kering ke Pulau Jawa melalui bus ALS menangkap 2 kurir ganja. Pengungkapan penyeludupan narkotika oleh tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal dengan mengikuti pengendara sepeda motor. Dalam pengintaian tersebut, polisi mengejar pelaku membawa sebuah karung ditutupi dengan kain sarung melintas di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Mandailing Natal. Petugas yang curiga kepada pengendara kemudian langsung melakukan penyergapan dan memeriksa terhadap barang bawaan sepeda motor. Saat diperiksa terhadap barang bawaan pria tersebut terdapat ganja kering siap edar sebanyak 21 bal atau 23 kg. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Hairul Akbar Sidik mengatakan penangkapan kedua kurir dan barang bukti ganja ini berdasarkan laporan dari masyarakat sehingga petugas melakukan pengintaian kepada kedua kurir ganja. Pengintaian dilakukan mulai dari desa Simangambat, Kecamatan Tambangan, mengarah ke desa Jambar Padang, Matinggi, Kecamatan Penyambungan Timur. Ganja kering siap edar ini rencananya akan dikirim ke Pulau Jawa menggunakan bus antar lintas Sumatera. Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang berboncengan melintasi jalan umum desa Sipapaga menuju arah Penyambungan. Ketika melintas di depan kantor inspektorat dilakukan penangkapan oleh tim dari Satuan Reskrim Narkoba. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, dilanjutkan dengan interogasi terhadap 2 tersangka bahwa ganja kering tersebut didapat dari seseorang yang berinisial IW. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku mendapatkan upah sebanyak Rp1.000.000 dan mereka diberi hadiah oleh bandar dalam bentuk handphone serta sepeda motor. Pemirsa, stasiun pengisian bahan bakar SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang kemarin sore terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu, namun 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter dan mesin pompa BBM hangus terbakar. Akibat kejadian itu mengalami kerugian materi diperkirakan mencapai Rp350 juta. Berdasarkan informasi kejadian berawal dari 1 unit mobil Avanza warna silver mengisi BBM di sisi kanan pompa nomor 2. Setelah melakukan pembayaran, pengemudi mobil langsung beranjak dari lokasi, sementara selang pengisian BBM masih berada di lubang tangki mobil. Akibat kejadian tersebut menyebabkan selang tertarik dan terseret sehingga mesin pompa tumbang serta menimbulkan percikan api hingga si jago merah dengan cepat berkobar. 1 unit sepeda motor yang sedang diparkir dekat mesin pompa juga turut terbakar. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol IKDH Cahyadi mengatakan pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga hasil rekaman CCTV yang ada di SPBU terdekat. Dimana berdasarkan dari CCTV yang kita amati, selang masih tercantol di tangki SPBU, di tangki mobil, sehingga terjatuhlah dan tertarik oleh mobil tersebut. Pada saat itu langsung terjadi percikan api dan terbakar. Dimana pada saat itu juga seorang pengendara sepeda motor berada di sebelahnya, sepeda motornya juga ikut terbakar. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian sudah memasang polis lain di lokasi kebakaran. Bisa diduga karena mengalami korsleting listrik wayar pada komponen mesin, 1 unit minibus Paradep dari Medan menuju Pematang Siantar terbakar di Jalinsum, Tebing Tinggi, tepatnya Desa Gunung Kataran, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Beginilah kondisi terbakarnya minibus Paradep akibat korsleting listrik di bagian mesin.
Sopir minibus Antoni Silitonga mengatakan sebelum api membesar terjadi kepulan asap dari bagian mesin bus. Dengan sigap, sopir langsung mengevakuasi seluruh penumpang bus untuk keluar menghindari kendaraan yang terbakar. Kejadian tepat pada pukul 16.30. Upaya pemadaman berhasil dilakukan dengan menurunkan 3 unit damkar Pemko Tebing Tinggi. Kasat Telantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria Simanjuntak mengatakan kebakaran awalnya diketahui salah seorang penumpang melihat kepulan asap dari bagian belakang mesin. Dengan sigap, supir menyelamatkan semua penumpang. Dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran mesin masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari insiden tersebut, petugas melakukan pengaturan lalu lintas yang sempat macet hingga sepanjang 5 km. Kami jelaskan bahwasanya untuk korban jiwa nihil. Jadi untuk penyebab kebakaran masih kami lakukan penyelidikan. Kami lakukan juga untuk situasi arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah. Ya pemirsa, akibat tergelincir lumpur bekas galian proyek drainase milik Pemko Medan, seorang remaja pengendara motor tewas terlintas truk yang hendak didahului di Jalan Menteng Raya, Kota Medan. Orang tua korban yang datang ke lokasi kejadian histeris melihat putranya sudah tidak bernyawa. Peristiwa bermula saat korban bernama Bagas berusia 15 tahun mengendarai motor seorang diri melaju dari arah Jalan Menteng menuju Amplas saat akan mendahului sebuah dump truk yang ada di depannya dari jalur kiri. Korban tergelincir lumpur galian proyek drainase yang belum selesai pengerjaannya. Menurut warga sekitar, di lokasi kejadian korban hendak menyalip truk yang berada di depannya. Tiba-tiba tergelincir karena badan jalan yang berlumpur akibat pengerjaan proyek drainase yang masih terbengkalai. Korban lalu terjatuh dan masuk ke dalam kolong bagian belakang truk hingga tewas seketika. Korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala sehingga nyawanya tidak tertolong. Dia mau nyalip truk, rupanya kepleset dan dia masuk ke kolong truk itu loh Bang. Oh, dia terjatuh berarti ya? Habis dia. Itu dari arah mana dia datang dari? Dari arah sana Bang. Dari arah sana Mau ke Amplas? Amplas. Petugas unit Lantas Polsek Medan area yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan supir serta kernet truk. Barang bukti truk dan sepeda motor korban untuk sementara ditahan polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Masih awal kita mendengar dari Alang Tenggo, dari HT, dari jalur 9, bahwasanya ada laporan dari masyarakat adanya kecelakaan di Jalan Menteng yang mengakibatkan orangnya meninggal dunia. Jadi saya mengutus anggota kita untuk menuju ke TKP. Untuk kejadian lanjutnya nanti kita dalam penyelidikan. Ada yang diamankan, Bu? Ada yang kita amankan yaitu truknya, supir, dan juga untuk sepeda motor korban. Supir nggak lari ya, Bu ya? Supir nggak lari. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di siang hari ini di Sumatera Hari Ini.
Tabrakan maut di Jalinsum, Pinang Lombang, Labuhan Batu Utara melibatkan 3 kendaraan. Akibat laka lantas tersebut, 2 orang pengendara sepeda motor mengalami luka berat. Seperti inilah kondisi lokasi kecelakaan terjadi pada Selasa sore di Jalan Lintas Sumatera Pinang Lombang, tepatnya di perbatasan Kabupaten Labuhan Batu dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terlihat di lokasi 3 kendaraan terlibat kecelakaan, yakni minibus Kalia, minibus Avanza, dan sepeda motor. Ketiga kendaraan tersebut mengalami rusak akibat kecelakaan tersebut sempat terjadi kemacetan. Dan untuk menghindari kemacetan, antrian kendaraan lebih panjang. Ketiga kendaraan dievakuasi dari badan jalan oleh petugas Polantas Polres Labuhan Batu dengan menggunakan mobil derek. Kejadian berawal dari 1 unit mobil minibus Kalia datang dari arah Medan menuju Rantau Prapat melaju dengan kecepatan tinggi. Supir diduga mengantuk tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Mobil minibus Kalia tersebut oleng dan menabrak mobil minibus Avanza dari arah yang berlawanan. Dan 1 sepeda motor yang berada di belakang mobil minibus Kalia juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. 2 orang pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah seorang warga sekitar Ari mengatakan mobil minibus Kalia terlihat oleng dan langsung menabrak mobil berlawanan arah di depannya. Seluruh penumpang mobil selamat, namun ketiga kendaraan mengalami rusak berat sudah dievakuasi. Dari arah Rantau Prapat kan menuju Medan, yang dari Medan menuju Rantau Prapat. Ya. Namun mobil Kalia tadi ini dari arah Medan menuju Rantau Prapat dia kencang. Kemungkinan pengemudinya mengantuk. Terus? Jadi kan hilang kendali, nggak stabil mungkin kan, hilang kontrol juga. Ya. Makanya dia ditabraknya lah mobil yang apa tadi dari Rantau Prapat ke Medan. Itulah ditabrak belakang, putarlah mobil itu sampai ke sini kan. Ya. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas Polantas melakukan olah kejadian perkara dan keterangan saksi. Pemirsa, akibat kurangnya sosialisasi kepada pedagang pasar tradisional Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kondisi bangunan kios terbengkalai. Pasca dibangun Pasar Cikampak pada tahun 2018 sampai akhir tahun 2022, saat ini belum juga beroperasi. Ironisnya, bangunan didirikan oleh pemerintah terlihat sebagian luar kondisinya rusak parah. Dari pantauan peliputan di lapangan, kondisi pintu kios bangunan sudah banyak tidak berfungsi, serta bangunan sudah ditumbuhi rumput liar. Meskipun petugas dari instansi terkait sudah pernah berwacana membuka pasar tersebut, namun para pedagang enggan untuk membuka lapak disebabkan kurangnya sosialisasi. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Labuhan Batu, Mara Junjung Arahap mengatakan pasar tradisional tersebut akan segera dioperasikan. Menurutnya sosialisasi sudah dilakukan kepada para pedagang dan bersepakat akan dioperasikan pada awal tahun 2023. Kesepakatan bersama tersebut para pedagang diberi waktu untuk mengisi lapaknya, lalu kemudian segera dioperasionalkan. Terhadap bangunan maupun kondisi areal yang rusak dalam waktu dekat akan diperbaiki dan dibersihkan demi terciptanya kenyamanan bagi para masyarakat. Itu sudah mau kita bagi, tapi mungkin karena suasananya hari itu masih kurang sosialisasi, jadi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak keamanan, kita tunda dulu. Karena masih kurang sosialisasi, akhirnya kita tunda dan sudah kita laksanakan lagi sosialisasi, dan sudah dapat berumbu yaitu di kantor camat. Kantor camat sudah kita berumbuk di sana untuk memasuki areal tersebut. Pemkab Labuhan Batu Selatan berharap agar kedepannya pasar tersebut tertata rapi dan sekaligus dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Cikampak sekaligus menambah pendapatan daerah kabupaten. Puncak arus balik libur Nataru 2023 di stasiun kereta api Kota Medan terpantau ramai lancar. Para penumpang yang ingin pulang ke daerah asalnya sudah memadati stasiun guna menggunakan moda transportasi kereta api ini sejak 2 Januari lalu.
Puncak arus balik libur Nataru pada hari ini berdampak pada padatnya penumpang di stasiun kereta api Medan. Sejak pagi penumpang dengan berbagai tujuan telah memadati areal stasiun dan menunggu keberangkatan. Moda transportasi kereta api dapat menghemat waktu dalam perjalanan, menyebabkan masyarakat lebih memilih transportasi ini dibanding yang lain. Manajer Humas PT KAI Divre 1 Sumut Anwar Solihin mengatakan, pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, pihaknya telah menjual 77.000 tiket sejak awal Desember lalu. Pembelian tiket terbanyak yakni Medan Tanjung Balai dan Medan Rantau Prapat, juga sebaliknya. Pada hari ketiga arus balik Nataru 2023, terjadi penurunan yakni 3.200 dibanding hari kemarin, yang mencapai 5.000 penumpang dengan berbagai tujuan. Sedangkan untuk harga tiket pada libur Nataru hingga puncak arus balik hari ini masih tergolong normal. Keseluruhan ada peningkatan sebesar 121% dibanding tahun lalu. Pada libur Nataru tahun ini tiket penjualan kereta api sebanyak 77.000 tiket, sedangkan harga tiket masih normal. Arus balik ya, jadi untuk arus balik memang paling tinggi terjadi kemarin ya, tanggal 2 Januari. Untuk hari ini tanggal 3 memang agak sedikit ada penurunan, yaitu sekitar 3.200. Kalau kemarin sekitar 5.800 untuk penumpang yang arus balik yang datang baik ke Medan maupun ke stasiun yang lain. Salah seorang penumpang tujuan Tebing Tinggi, Lince, mengatakan sengaja menggunakan moda transportasi kereta api karena praktis, harga tiket terjangkau, dan dapat menghemat waktu perjalanan. Mau pulang ke Tebing. Itu kemarin ke Medan dalam rangka Tahun Baru atau seperti apa? Iya, pas tanggal 1. Dalam rangka Tahun Baru ke Medan. Kenapa milih kereta api dulu? Anak-anak pengen naik kereta api katanya. Untuk harga tiket gimana? Nah, murah lah. Masih normal? Nah, normal lah. Pelayan. Pemirsa, Puskesmas Medan Sunggal memprioritaskan program Universal Health Coverage UHC, merupakan salah satu program target Pemko Medan dalam melayani masyarakat dengan akses pelayanan kesehatan. Pusat Kesehatan Masyarakat oleh Pemko Medan terus ditingkatkan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, Pemko Medan melalui UPT Puskesmas Medan Sunggal memprioritaskan program UHC di UPT Puskesmas Medan Sunggal, Jalan Tahi Bonar, Simatupang, Medan Sunggal kemarin. Dengan program atau aplikasi yang telah tersedia dan terhubung ke BPJS Kesehatan, warga sudah bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menunjukkan KTP. Petugas kesehatan UPT Puskesmas Medan Sunggal yang berjaga kemudian melakukan pemeriksaan nomor induk kependudukan setiap warga yang ingin berobat. Dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemko Medan dan BPJS Kota Medan tentang penetapan peserta awal pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemerintah daerah Kota Medan dalam Universal Health Coverage UHC tahun 2022-2023 dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Selain memberi pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak-anak dan lanjut usia, dengan program UHC UPT Puskesmas Medan Sunggal juga menyediakan vaksin COVID-19 dosis 1, 2, dan booster pertama. Kepala UPT Puskesmas Medan Sunggal, Dr. Eva Fartini, berharap kepada masyarakat datang ke puskesmas tidak hanya menunggu sakit saja. Ia mengajak masyarakat untuk dapat rutin memeriksa kesehatan dan tidak takut untuk konsultasi kesehatan di pelayanan kesehatan puskesmas. Mulai dari KIA-nya, kesehatan ibu dan anak, sampai pasien anak ataupun lansia kami layani dengan UHC. Kami maunya masyarakat ini juga tidak hanya berobat, tidak hanya sakit saja datang ke puskesmas, tetapi walaupun tidak sakit, kita tetap melakukan pelayanan konseling. Jadi bagi yang membutuhkan konseling untuk kesehatan ibu hamil ataupun remaja, kami juga melayaninya. Diharapkan pelayanan kesehatan oleh Pemko Medan memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat sehingga terciptanya warga yang sehat menuju Medan Berkah. Ya, informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara Siang.
Tempat mereka bukan di sini. Di sini. Di sini. Bukan di sini. Juga bukan di sini. Biarkan mereka melangkah seperti air yang mengalir. Seperti rumput yang tumbuh hijau. Tempat mereka di sini. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan, kota berbudaya nan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam menjanjikan lebih dari sekedar kehangatan. Ini Medan, tanah Delhi, berjuta pesona. Keindahan Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Di Pulau Samosir yang dikenal dengan tanah Batak ini, banyak menawarkan keunikan tradisinya. Selain itu, di Pulau Samosir ini memiliki tempat wisata untuk keluarga dan beragam keindahan potensi alam yang indah dan alami. Keindahan Pulau Samosir sungguh mempesona. Pemirsa, berawal dari hobi seorang pria di Medan sukses membudidayakan burung merak hingga meraup untung puluhan juta rupiah. Andi, warga Helvetia, Kota Medan, memanfaatkan pekarangan rumahnya sebagai tempat penangkaran burung merak. Ia berhasil menghasilkan uang dengan beternak burung merak. Andi melakoni beternak burung merak ini berawal dari hobinya sejak tahun 2017 yang lalu. Jenis burung yang dikembangkannya merupakan kelompok Pavo cristatus, merak biru dan putih asal India yang banyak dikembangkan di Pulau Jawa. Awalnya Andi tertarik dengan keindahan dan warna burung ini sehingga berusaha mencari referensi ke sejumlah pedagang. Hal ini bukan perkara mudah karena burung ini di Indonesia merupakan salah satu satwa langka dan juga dilindungi. Andi akhirnya mendapatkan sepasang burung merak yang didatangkan dari India yang termasuk dalam Pavo cristatus atau burung merak biru dan putih. Setelah beberapa tahun menggeluti usaha peternakan, Andi telah memiliki 30 pasang burung merak. Perawatan burung eksotis ini tidak sulit, namun perawatannya sedikit berbeda dengan hewan lainnya. Untuk anakan yang berusia 2 hingga setahun harus ekstra hati-hati dalam merawatnya karena anak burung merak rentan terkena penyakit seperti kutu dan cacing. Dengan kerja kerasnya, penyakit tersebut dapat diatasinya. Untuk sepasang burung merak dewasa rata-rata dijual dengan harga mencapai 30 juta rupiah. Dan untuk anakan berkisar 2 hingga 3 juta rupiah. Ini hanya buah sayur, itu tetap kita kasih supaya bulunya cantik bagus gitu kan. Pelet rutin hari seperti dia pengganti macam nasi gitulah kan. Jadi itu pakai pur 511 atau pur BB namanya. Itu tergantung peminat. Ada yang umur
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tergantung lah. Dan ini juga hewan juga tidak dilindungi. Ya, memang jenis merak. Yang dilindungi hanya merak hijau, Papua cristatus. Pasca perpanjangan waktu pendaftaran panitia pemungutan suara PPS, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Serdang Bedagai menutup batas akhir pendaftaran di 12 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai. Perpanjangan pendaftaran badan ad hoc panitia pemungutan suara tersebut dilakukan karena minimnya masyarakat yang mendaftarkan diri. Perpanjangan pendaftaran dilakukan sejak tanggal 31 sampai tanggal 2 Januari 2023 kemarin. Penutupan batas waktu pendaftaran dinilai memenuhi persyaratan 2 kali dari jumlah kebutuhan. Ketua KPU Sargai Ardiansyah menyebutkan terhadap 34 desa dilakukan masa perpanjangan hanya diikuti 3-4 pendaftar. Padahal menurut peraturan KPU, calon pendaftar PPS haruslah berjumlah minimal 6 orang. Minimnya jumlah kepesertaan sebut Ardiansyah dipengaruhi kecilnya jumlah penduduk desa dan selain itu daerah tersebut tidak mencukupi jumlah peserta PPS yang berada di daerah perkebunan. Hingga hari ini jumlah pendaftaran PPS sudah mencapai 2.419 orang, namun KPU baru mendapatkan berkas pendaftaran sebanyak 1.939. Untuk batas waktu verifikasi administrasi pendaftaran, kita buka sampai 5 Januari dan KPU akan mengumumkan berkas administrasi calon PPS pada tanggal 6 Januari. Usai verifikasi kemudian melakukan tes CAT dilakukan pada tanggal 9 Januari di SMK Negeri 1 Dolok Masihul. Setelah melalui ujian tulis secara online, kemudian dilakukan ujian wawancara lalu proses pelantikan PPS pada 24 Januari. Pendaftaran selama 3 hari ini sudah kita lalui dan sudah terpenuhi semua desa-desa yang tadi 34 sudah tidak ada lagi yang di bawah 6 orang. Nah, sampai dengan tanggal 5 Januari nanti kita melakukan verifikasi administrasi, berkas-berkas yang sudah masuk sudah kita terima. Lalu tanggal 6 Januari kita umumkan siapa yang lulus seleksi administrasi. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Di Kota Medan, pemirsa, terdapat sebuah restoran legendaris yang berada di depan bangunan tua Jalan Ahmad Yani, yakni Tip Top Restoran. Restoran Tip Top bukan hanya sekedar menyajikan beragam menu makanan roti dan kue dengan cita rasa yang sangat khas, tetapi terdapat warisan sejarah yang menjadikan restoran Tip Top menjadi salah satu restoran yang sangat terkenal hingga seluruh dunia. Restoran ini awalnya berdiri di Jalan Pandu Medan dengan nama Jangki pada tahun 1929. Dan pada tahun 1934 pindah ke Jalan Kesawan Medan yang saat ini berganti nama menjadi Jalan Ahmad Yani dengan nama Restoran Tip Top. Restoran ini dulunya merupakan tempat berkumpulnya orang Belanda dari perkebunan maupun pemerintahan untuk menikmati breakfast atau sekedar menikmati secangkir kopi robusta pada sore hari. Resto ini juga menjadi saksi sejarah di mana setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Tip Top Restoran mulai perlahan dikunjungi penduduk lokal, terutama dari kalangan menengah atas, dan menu baru pun bermunculan sesuai permintaan masyarakat lokal. Makanan roti dan kue lezat di Tip Top Restoran masih konsisten menggunakan resep kuno dari zaman dahulu sejak didirikan Jangki, begitu juga dengan konsepnya. Pengolahan kue dan roti di Tip Top Restoran masih menggunakan oven tungku batu sebagai pemanggangnya. Oven tungku batu buatan zaman penjajahan Belanda ini menggunakan kayu bakar khusus yakni pohon mahuni dan pohon rambutan sebagai alat pemanasnya. Menurut pengelola restoran, oven tungku batu ini juga terbuat dari batu spesial dan dapat menyimpan panas dengan waktu yang lama, sehingga menjadikan tingkat kematangan kue sangat baik yang membuat cita rasanya sangat berbeda dari roti dan kue lainnya. Baik warga Medan dan luar kota Medan. Ya, kita ya dengan kemajuan zaman juga ya, perkembangan zaman juga yang seperti sekarang ya sudah canggih ya. Disinilah mungkin salah satu ya Tip Top mencoba bertahan ya dengan ciri khasnya. Ya, mudah-mudahan ya
Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan berita dari Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara Siang. Pemirsa, Lintas Siang kami awali dari Bengkulu. Harga beras di Kabupaten Lebong kian melonjak pada awal tahun 2023. Selain berimbas pada minat pembeli, kenaikan harga juga dikhawatirkan berlanjut hingga musim panen tiba. Pertanggal 2 Januari 2023, harga sejumlah bahan pokok di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara mulai berangsur turun. Di pasar tradisional Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur ini misalnya, harga daging ayam potong yang sebelumnya dibanderol Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp38 hingga Rp36.000 per kilogram. Cabai merah yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah, bawang putih, dan telur ayam masih sama seperti sebelumnya. Bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp24.000 per kilogram, dan telur ayam Rp56.000 per karpet untuk ukuran besar, Rp52.000 per karpet untuk ukuran kecil. Untuk harga telur ayam ini masih relatif tinggi, meski telah mengalami penurunan dari harga sebelumnya yang sempat mencapai Rp58 hingga Rp60.000 per karpet. Kalau telur harganya mulai turun, kalau cabai masih kelihatan 30.000, kalau bawang 35, bawang putih 24, masih kelihatan. Telur berapa? Telur 56, 54. Itu ukuran yang besar. Biasanya kan 58. Melihat dari harga-harga itu, para pedagang memprediksi penurunan harga bahan pokok masih akan terjadi secara berangsur. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan. Ya, pemirsa, masih dari Bengkulu, tahun ajaran baru semester genap tahun 2023. Orang tua mulai mencari kebutuhan anaknya untuk keperluan sekolah seperti buku dan alat tulis. Salah satunya di toko buku di kawasan Jalan KZ Abidin, Kota Bengkulu. Sejak libur sekolah hingga mulai masuk tahun ajaran baru semester genap pada Senin lalu, orang tua masih mencari kebutuhan bagi anaknya. Seperti terlihat di salah satu toko buku dan alat tulis grosir di Jalan KZ Abidin, Kota Bengkulu. Hingga hari ini masih ramai didatangi pembeli. Menurut seorang karyawan toko, Sabrina, sudah menjadi tradisi jika awal masuk sekolah orang tua membeli keperluan bagi anak-anak mereka. Hal itu berdampak omset yang diperoleh meningkat 20% dibanding hari biasanya. Kemarin tanggal 1 Januari, karena kita libur satunya, tapi pas itu tanggal 2-nya udah puncak. Mungkin sekarang sisa-sisanya aja. Kalau meningkatnya meningkat, paling 20 atau 30%. Artinya kebanyakan ini kayak alat-alat tulis yang dibeli. Alat tulis, nama-nama buku kan, nama-nama pena gitu aja. Beli bukunya lakuin sabi kalau habis. Untuk SD atau SMP? Ada kenaikan harga nggak? Sama aja, biasa. Kalau jumlah pembeliannya berapa? Lebih banyak yang semester genap atau ganjil atau gimana? Ini lebih dikit. Kemarin kan masih ada jadi tambahan. Harga sejumlah alat tulis masih sama, tidak ada kenaikan harga. Seperti buku tulis Rp30.000 satu lusin isi 12 buku dan pena setengah lusin Rp15.000. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, dari Bengkulu kita menuju Jambi. Pasca perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, kondisi arus balik di Provinsi Jambi terpantau ramai dan lancar. Peningkatan arus balik itu diprediksi mencapai 8 hingga 11%. Pasca perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, arus balik di Provinsi Jambi masih terpantau ramai dan lancar.
tidak ada peningkatan signifikan pada arus balik di Provinsi Jambi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, memprediksi peningkatan arus balik dan arus mudik Natal dan Tahun Baru secara keseluruhan mencapai 8 sampai dengan 11%. Sementara itu untuk posko pengamanan Natal dan Tahun Baru saat ini masih terus disiagakan hingga puncak arus balik selesai. Personil TNI Polri dan Dinas Perhubungan masih melakukan pemantauan di lapangan dan mengatur arus lalu lintas. Sejak perayaan Natal dan Tahun Baru tidak ada kendala yang terjadi. Arus mudik berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut berkenaan dengan pelancaran atau pelarangan operasional pada angkutan batubara. Untuk operasional posko pengamanan Natal dan Tahun Baru akan berakhir pada tanggal 6 Januari 2023. Namun penutupan posko tersebut juga bisa dipercepat tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Ya, kita kembali ke Bengkulu. Pemirsa, pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM setelah hampir 3 tahun sejak pandemi COVID-19. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang sudah terkendali. Setelah hampir 3 tahun sejak pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang sudah terkendali, serta capaian vaksinasi yang hampir menyeluruh. Dengan adanya pencabutan kebijakan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu menyebut hal ini menjadi pertanda baik untuk transisi pandemi menuju endemi COVID-19. Kan rapat PPKM dengan Menko, langsung Mendagri, dan diikuti oleh seluruh gubernur se-Indonesia. PPKM itu sifatnya mencabut PPKM-nya, tapi untuk status pandeminya itu tetap. Jadi tujuan pemerintah mencabut PPKM itu dia sebagai pra untuk ke endemi. Meskipun kebijakan PPKM dicabut, masyarakat diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara pemerintah memastikan vaksinasi COVID-19 tetap berlanjut guna menekan adanya lonjakan kasus baru. Vaksinasi booster ini kan target kita 50%. Ya, masyarakat kita terutama lansia itu mendapatkan pelayanan vaksinasi. Ya minimal ya kalau target awal dulu kan itu 70%. Ya 70% untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi tersebut. Minimal tahun ini ya kita targetkan ya di atas 50%. Booster kedua itu ya, Pak? Booster kedua. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat dapat menerima vaksin lengkap, terutama bagi lansia yang saat ini dianjurkan menerima vaksin booster kedua. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Lintas Andalas tadi mengakhiri Sumatera Utara siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Sumatera Utara siang pukul 12 hingga jam 1 siang. Selamat siang dan sampai jumpa.